Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ilahi, NIM 2861153, Prodi Penjaskesrek, dalam mata kuliah DDIP. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Baik, masuk yang pertama, faktor mempengaruhi keterbelakangan sarana masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Pemerataan pendidikan ini sangat penting dilakukan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta sarana prasarana pendukung pendidikan. Apalagi ratusan sekolah dan ribuan guru SMA atau SMK. Baik, kita masuk dalam upaya penanggulangan masalah. Yaitu yang pertama, menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah untuk setiap daerah terpencil. 2. Mengelola pendidikan. Dan 3. Memperbaiki fasilitas pendidikan. Jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Baik, kita masuk nomor 2. Daya tampung terbatas. Calon siswa SMP di Batam terancam tak sekolah karena rendahnya kuantitas. Baiklah, faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya daya tampung sekolah akibat sistem zonasi. Salah satu masalah utama yang timbul di dalam PPBD adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah yang terbatas dan jumlah pendaftar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam hak para siswa untuk menerima pendidikan. Pandu menyatakan pemerintah harus memperhatikan nasib para pelajar dan tidak kebagian sekolah ini. Banyak pelajar yang terlantar akibat sekolah di zona tempat tinggal mereka sudah melebihi daya tampung. Fenomena ini terdapat terutama pada pendaftaran di jenjang pendidikan SMA dan SMK di beberapa daerah di Indonesia. Upaya penanggulangan masalah ini yaitu menaikkan daya tampung siswa. Dengan menaikkan daya tampung siswa diharapkan bisa membuat anak-anak bisa mendapatkan pendidikan. Lintas zonasi dengan diberlakukan lintas zonasi diharapkan bisa mengurangi daya tampung karena siswa boleh cari sekolah di luar zonasi. Pemerataan zonasi karena keberadaan sekolah yang terlanjur tidak merata dan tidak berasas zonasi ini menyeragaman kualitas pendidikan diperlukan. Saat kualitas seragam, maka cap sekolah favorit bisa dihapuskan. Masuk yang ketiga adalah kualitas pendidikan Maluku terburuk di Indonesia. Kualitas pendidikan di Maluku terburuk di Indonesia. Artikel ini ditayangkan di Ambon International.com dan dengan judul ambonantaranews.com. Baik, masuk kepada faktor mempengaruhinya yaitu lemahnya para pendidikan dalam menggali potensi murid. Para pendidik sering kali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Letak kelemahan para pendidik kita yaitu mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dan mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi. Kurangnya pelatihan guru, kurangnya KKG, dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas guru. Masuk dalam upaya penanggulangannya yaitu meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah ataupun universitas. Meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman yang setiap saat perubahan agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal oleh pendidikan di negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju.
Problematika efisiensi pendidikan yang ada di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya tenaga pendidik di daerah terpencil. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang MIPA dan bahasa yang sudah cukup atau bahkan sudah kelebihan. Sedangkan guru dalam bidang lainnya yang dibutuhkan tidak diberikan karena keterbatasan jatah pengangkatan sehingga ditempatkan di daerah sekolah-sekolah tertentu. Seorang guru bidang MIPA dan bahasa harus merangkap sekaligus mengerjakan bidang studi di luar kewenangannya meskipun persediaan tenaga yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan. Namun mengalami masalah penetapan karena terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya jaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Faktor mempengaruhi yaitu tidak ada juga pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan peserta didik tidak tahu tujuan apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting di dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidang masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minat, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Upaya penanggulangan masalahnya yaitu guru dan siswa memahami setiap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Maka dalam proses belajar mengajar diharapkan guru dan siswa memahami setiap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terlebih seorang guru, karena gurulah yang akan menjadi panutan siswa-siswa. Pendidikan yang efektif akan membuat pembelajaran dalam kelas menyenangkan dan proses belajar dan mengajar mencapai tujuan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.